Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tiba saatnya membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini kan merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang dirintisnya yang ada di Tesalonika. Kalau kita lihat ayat tadi, ini merupakan permohonan, permintaan dari Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, kepada jemaat Tuhan, untuk apa? Untuk agar supaya jemaat Tuhan itu, anak-anak rohani Rasul Paulus, mendoakan Rasul Paulus. Ya, kita ingat Rasul Paulus itu orang pandai, Bapak Ibu sekalian. Dia orang yang hebat, luar biasa. Tapi Rasul Paulus percaya, dia punya iman bahwa hidupnya itu tanpa Tuhan nggak ada artinya. Ya, hidupnya tanpa Tuhan itu akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan Rasul Paulus, meskipun dia seorang yang pandai, dia percaya akan kuasa doa. Dan kita tahu Rasul Paulus itu mencintai jemaat di Tesalonika. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus itu bukan mau supaya jemaat di Tesalonika ini jangan nganggur-nganggur lah, ya kan? Ayo berdoalah ya, isi waktumu dengan doa. Enggak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya Rasul Paulus, yang pertama Rasul Paulus itu mau menunjukkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa meskipun dia seorang rasul, meskipun dia seorang yang pandai, dia juga butuh didukung dengan doa. Maksud permohonan Rasul Paulus ini juga ada unsur untuk mengajar jemaat Tuhan bahwa pentingnya itu berdoa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dipilih oleh setiap kita yang di Amerika Serikat ini kan pagi-pagi benar sudah berdoa. Dan Bapak Ibu yang ada di Indonesia, ya, yang sudah agak sore, mungkin sudah mulai capek dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu sekalian juga mau berdoa. Dan ini Bapak Ibu sekalian, apa yang dikerjakan oleh kita ini tidak sia-sia. Sebab kalau doa itu tidak penting, sekali lagi, kalau doa itu tidak penting, maka tentu Rasul Paulus tidak akan meminta kepada jemaat di Tesalonika untuk berdoa bagi dia. Kalau doa itu tidak penting, maka dalam pengajarannya Tuhan Yesus itu juga akan mengajarkan kepada kita. Waktu murid-murid tanya, Bapak atau Yesus ajarlah kami berdoa, Yesus akan bilang gini, no. Nggak perlu sudah. Buat apa doa? Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, kamu nggak perlu berdoa. Tidak, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi berdoa itu sangat penting, ya. Maka itu saya angkat topi kepada Bapak Ibu sekalian, saya menaruh apresiasi, salut kepada Bapak Ibu yang mengerti tentang pentingnya doa sehingga mau meluangkan waktu untuk berdoa. Nah, berdoa untuk apa? Nah, salah satu hal yang dikatakan di ayat yang kedua ini, supaya Rasul Paulus ini terlepas daripada orang-orang jahat, dari orang-orang pengacau, orang-orang yang mau berbuat tidak baik kepada Rasul Paulus, kepada para nabi-nabi Tuhan, maupun kepada anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri, Bapak Ibu sekalian, ya, di sekeliling kita banyak orang-orang yang belum beriman, seperti kata Rasul Paulus ini, ya. Zaman dulu
zamannya Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu, banyak orang yang belum beriman. Hari ini sama, meskipun pekerjaan Tuhan, penginjilan sudah berjalan dengan hebat, masih ada aja orang-orang yang tidak beriman. Sehingga mereka apa? Mereka mau mengacaukan dan mereka mau berbuat jahat. Tetapi melalui kuasa doa, maka orang-orang yang akan berbuat jahat, para pengacau itu akan dikalahkan dengan sendirinya. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi melalui kuasa doa. Ketika kita berdoa, itu akan membuat pintu sorga terbuka, dan Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk campur tangan di dalam peperangan rohani yang tidak kita lihat secara mata jasmani, tapi sesungguhnya peperangan itu ada. Maka itu Tuhan mau berpesan pada hari ini kepada setiap kita, bahwa yang namanya berdoa itu penting sekali. Maka itu kalau masih ingat Bapak Ibu sekalian, saya dan istri saya seringkali mengutip Yesaya 49 ayat 17. Ya, sebagian dari Bapak Ibu sekalian sudah hafal dengan Yesaya 49 ayat 17 karena berkali-kali kami gemakan. Isinya adalah begini, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Ayat ini Bapak Ibu sekalian baik sekali untuk dipergunakan buat doa pribadi, buat kita sendiri, maupun buat pasangan hidup kita, maupun buat orang tua kita, maupun buat anak-anak kita. Ya, sebab pengacau-pengacau itu, orang-orang jahat itu yang mau merusak hidup kita, mereka itu tidak pernah mengenal namanya putus asa. Ya. Mengapa? Karena behind semuanya itu ada iblis yang Alkitab bilang seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling, ya, pagi siang malam dia mencari orang-orang yang dapat diterkamnya, Bapak Ibu sekalian. Maka itu selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita mesti berdoa untuk para pemimpin kita berdoa untuk keluarga kita juga berdoa untuk negara kita, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Dilepaskan dari orang-orang yang mau berbuat jahat itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang kedua, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima, ya, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Tesalonika, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya, ada dua kata di sini, kasih Allah dan tabah. Ketabahan Kristus. Kasih dan tabah. Bersama saya ucapkan kasih dan tabah. 2, 3, kasih dan tabah. Ya. Tuhan menghendaki supaya setiap kita fokusnya di hari-hari ini yaitu kepada Tuhan, kepada kasih Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Jangan izinkan hati kita menuduh kita, sehingga kita nggak mempunyai keberanian untuk menghadap Allah. Kita merasa begini, bahwa kita ini dibenci oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan itu tidak peduli kepada kita, Tuhan itu kepingin hidup kita itu turun, melorot. Jangan percaya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dunia yang jahat memang kepingin hidup kita makin melorot, turun. Dunia, dia susah kalau lihat anak-anak Tuhan senang. Dan dia akan senang kalau lihat anak-anak Tuhan susah. Tetapi Bapa kita di sorga, dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Maka itu hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Tuhan juga mau berbicara kepada kita agar supaya kita ini menunjukkan hati kita kepada kasih Tuhan. Buktinya ketika kita menjadi orang percaya kepada Yesus, itu adalah salah satu bukti yang kuat dan tidak terbantahkan bahwa kita semua dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, di dalam kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus Tuhan yang penuh dengan kasih, Rasul Paulus juga mengingatkan supaya kita tabah. Tabah itu artinya sabar, tidak gampang menyerah dengan keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, tetapi Tuhan izinkan kita alami. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13 itu Daud, saudara, dia nulis begini. Di dalam 2 ayat yang kedua dan ketiga, dia bilang gini, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? 4 kali loh, ya kan? Daud waktu itu dikejar-kejar musuh. Dia udah diurapi menjadi raja, dipilih oleh Tuhan sendiri sebagai raja, tapi dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia dikejar-kejar untuk dibinasakan, ya. Sehingga dia lari kemana-mana, melarikan diri. Dan di dalam pelariannya dia tanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Tapi istimewanya, Daud itu cuman menyampaikan isi hatinya, tapi dia enggak komplain sama Tuhan, ya. Jadi kita boleh Bapak Ibu sekalian menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, tapi please jangan komplain, ya kan? Tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan itu mencintai dan mengasihi kita. Beda dengan orang Israel. Orang Israel waktu keluar dari Mesir menuju Kanaan, dia bukan menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, tapi dia komplain, dia ngomel, dia bersungut-sungut. Daud enggak. Daud tidak bersungut-sungut, cuman dia nyampaikan kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi nih aku dikejar-kejar musuh? Berapa lama lagi aku mengalami hal yang tidak baik? Tetapi di ayat Mazmur pasal 13 itu Daud yang sama, dia bilang begini, namun Tuhan aku percaya akan kasih-Mu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi kepada kita, mari kita hadapi dengan sabar, dengan tabah. Amin. Seperti Daud, Tuhan melepaskan dari musuh-musuhnya, maka Tuhan juga pasti melepaskan kita dari keadaan-keadaan yang membuat kita sesak. Seperti juga Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus sendiri ketika mengalami hal yang tidak baik, dia harus dipenjara. Tapi Rasul Paulus terus mengarahkan mata hati dan mata rohaninya kepada kasih Allah, dan dia tidak murtad, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar 2 hal. Yang pertama, penting sekali untuk kita terus berdoa dan hidup di dalam doa. Jangan sampai kita jemu untuk berdoa. Dan yang kedua, arahkan mata hati kita kepada kasih Allah dan tabahlah menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena pada akhirnya Tuhan akan jadikan kita lebih daripada pemenang. Dan pada akhirnya Tuhan akan membuat segala-galanya itu indah pada waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba ya Bapa. Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk menerjemahkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.